Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Sepetani Harja dengan NPM 20211300068 dari kelas manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan Big Data Teknologi, yaitu dari perusahaan OVO. OVO yang merupakan teknologi informasi dalam bidang digital payment merupakan aplikasi mobile smart yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi bagi para pengguna dalam pembayaran keperluan sehari-hari. OVO sendiri didirikan pada tahun 2016 oleh PT Visionet International, bagian dari Lipo Digital Group. OVO mengadopsi Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning atau ERP. Adopsi ini dilakukan untuk mendukung perkembangan bisnis berkelanjutan OVO yang dengan aplikasi Programming Interface atau API, Big Data dan platform AI. Seluruh kanal touch point digital Lipo Digital Group akan dapat menawarkan pengalaman baru yang disesuaikan untuk pelanggan secara real time. Nah, untuk Big Data Analytics ini memiliki cara kerja sebagai berikut. Yang pertama adalah machine learning. Machine learning ini untuk mengumpulkan data. Mesin yang berbasis AI digunakan sebagai mesin pencari. Mesin ini dengan cepat mencari serta mempelajari data yang akan diambil. Secara otomatis, mesin akan menghasilkan model lain yang bisa menganalisis data lebih besar, kompleks, kemudian yang akurat, serta penyampaian yang lebih cepat lagi. Contoh link website pada iklan digital. Yang kedua adalah data management. Jadi sebelum memberikan data ke dalam perusahaan, data harus dikaji ulang dan dipastikan kepada instansi terkait. Hal ini diperlukan agar data yang digunakan merupakan data yang berkualitas tinggi dan bukan data palsu yang dibuat-buat. Contohnya adalah pendaftaran rekening baru secara online. Mereka harus menyertakan kartu identitas. Yang ketiga adalah data mining. Teknologi data mining berfungsi agar para data analis memeriksa data berskala besar untuk menemukan pola-pola di dalam sebuah data. Hasil dari analisis ini dapat digunakan untuk menjawab permasalahan di perusahaan. Para analis dapat masuk ke dalam berbagai data, menandai hal-hal penting serta membuat data menjadi salah satu solusi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya adalah mendeteksi penipuan ketika beberapa transaksi yang mencurigakan. Yang keempat adalah Hadoop, merupakan nama salah satu teknologi yang digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar. Hadoop sendiri merupakan open source software yang dapat digunakan untuk menyampaikan data-data secara cepat. Contohnya penyimpanan dan pengolahan data nasabah. Dan yang kelima adalah in-memory analytics. Dengan menganalisa data menggunakan teknologi memori dalam sistem, para data analis bisa mendapatkan insight sebuah data secara tepat, sehingga dapat dilakukan analisis secara cepat dan membuat algoritma baru, menciptakan model baru, serta menghapus analisa yang dianggap keliru. Teknologi ini diklaim bukan hanya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan sebuah perusahaan, tetapi juga menciptakan berbagai skenario sebagai bahan pembelajaran. Contohnya, durasi atau jenis transaksi yang sering dilakukan oleh para nasabah. Yang keenam adalah predictive analytics. Prediksi ini menggunakan data algoritma, statistik, kemudian teknik machine learning untuk mengidentifikasi outcome berdasarkan riwayat data yang pernah digunakan. Predictive analytics akan menghasilkan prediksi-prediksi yang akan terjadi di masa depan, sehingga para perusahaan akan lebih percaya diri dengan keputusan apa yang akan diambil nantinya. Contoh, memprediksi pertumbuhan nasabah untuk 5 tahun ke depan. Dan yang ketujuh adalah text mining.
Dengan teknologi ini, data analis dapat menganalisa dari tulisan yang berada di web, kolom komentar, di buku, dan di bagian web lainnya yang berbasis teks. Contohnya kolom pencarian pada website. Kesimpulannya adalah bahwa sesuai dengan yang dilansir dari Payumani, bahwa ada 6 langkah atau step dalam penerapan Big Data Analytics, dan Oppo sudah melakukan hal tersebut, yaitu pertama adalah data mining, yang kedua data collection, kemudian yang ketiga data storing, yang keempat data cleaning, yang kelima data analysis, dan keenam ada data consumption. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.